Halo pendengar siniar sehari-hari sekalian, selamat datang kembali di siniar sehari-hari versi audio video di channel YouTube Tias Surmantio. Episode kali ini kita akan fokus membahas terkait dengan sebuah momen bersejarah atau momen seremonial yang selalu diperingati oleh masyarakat Indonesia, yaitu Hari Kartini 2022. Terutama kita akan membahas bagaimana peran wanita dan juga keseimbangan perannya ketika disandingkan dengan pria atau dengan gender sebaliknya, yaitu gender pria, di berbagai macam setting pekerjaan, setting politik, dan setting lain-lain. Nah, bagaimana kita perlu memandang soal emansipasi, bagaimana kita perlu memandang soal kesetaraan itu, kita akan coba bahas, dan nanti aku akan share point of view yang aku punya dan juga perspektifku, dan semoga kalian juga punya point of view, punya pendapat, punya opini untuk di-share di kolom komentar di bawah. Mari kita saling berdiskusi soal topik ini karena kayaknya akan seru ya, dan semoga kita bisa saling berdiskusi dengan baik untuk membangun sebuah konstruk sosial yang lebih kuat. Terima kasih dari aku dan selamat menyaksikan. Cek, selamat datang di Siniar Sehari-hari. Kembali lagi di episode terbaru Siniar yang hadir 2 hari sekali. Bersama gue tetap Tias Surmantio sebagai host dari Siniar ini. Jadi selama ini gue masih sendirian ya guys, belum ada orang yang beberapa kali di season 1 ini beberapa orang yang gue ajak ngobrol, tapi nggak menjadi episode yang dominan di Siniar ini, jadi banyaknya masih gue sendirian ngobrol gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, semoga pandangan atau perspektif yang gue punya itu bisa menambah perspektif yang lu punya, dan akhirnya kita semakin kaya, dan nanti gue juga belajar dari perspektif yang lu punya. Nah, episode terbaru ini harusnya ya naik di Spotify itu di 22 April 2022, yang dimana sehari sebelumnya adalah 21 April yang merupakan Hari Kartini, yang kita peringati sebagai Hari Kartini. Jadi di episode ini makanya nanti ketika ini udah rilis di Spotify dan nanti ketika di YouTube mungkin ya, itu kita akan ngomongin soal Hari Kartini atau peringatan Hari Kartini. Sebelumnya mungkin gua mau ngucapin selamat Hari Kartini buat semua dan berbagai wanita juga, semua wanita lah ya di Indonesia, di seluruh daerah. Semoga dengan Hari Kartini ini yang di 2022 ini semakin kita merasa bisa memperkuat peran wanita di aspek-aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, Hari Kartini itu unik sebenarnya guys, karena yang memperingati ya kebanyakan orang Indonesia, karena Kartini memang salah satu pahlawan nasional di Indonesia yang punya fokus dalam berjuang untuk kaum wanita, terutama karena backgroundnya perjuangan pendidikan gitulah. Nah, kenapa menurut gue Hari Kartini itu penting? Karena pertama memang Hari Kartini akan selalu kita peringati sepertinya ya. Di 2022 ini kayak peringatan kesekian lah Hari Kartini, dan mungkin kalau boleh dibilang sih salah satu peringatan terpenting di Indonesia di setiap tahunnya gitu, 21 April nih. Nah, beberapa hal yang terkait dengan peringatan Hari Kartini itu memang perayaan macam-macam. Kalau di kantor gua itu perayaannya biasanya adalah karyawati itu diminta untuk menggunakan busana daerah masing-masing ya. Kebanyakan kan kebaya ya. Terus kemudian sebagai peringatan buat cowoknya juga, buat laki-lakinya juga, untuk melihat bahwa wanita itu punya peran. Originalnya sih karena memang dulu Kartini kan besar di daerah Jawa, yang dimana Jawa itu punya style baju dengan kebaya dan juga berbagai macam aksesorisnya, dan itu menjadi penguat bahwa perjuangan itu nggak cuma pakai senjata, nggak cuma cowok dengan kekuatan fisiknya ataupun dengan kekuatan logikanya, tapi cewek pun juga bisa berjuang dengan menggunakan kebaya dan juga perlengkapannya. Nah, di tempat lain mungkin macam-macam ya, di sekolah juga ada gitu. Sekolah juga kalau nggak salah ponakan gue juga pakai baju adat gitu ya untuk memperingati. Masih kecil-kecil, masih TK gitu, masih SD. Lucu banget mereka pakai baju-baju gituan ya.
Dan memang untuk remindering kita aja, mengingatkan kita selalu bahwa dulu 21 April tahun kesekian dulu itu pernah ada sosok yang lahir nantinya akan besar menjadi pejuang wanita di Indonesia untuk memperjuangkan pendidikan, memperjuangkan kesetaraan gender, memperjuangkan emansipasi wanita dengan tagline yang terkenal, habis gelap terbitlah terang gitu. Nah, memang seperti yang gue bahas sebelumnya bahwa peringatan Hari Kartini kan ini akan selalu nyambung dengan isu kesetaraan gender di kalangan kita. Isu kesetaraan gender ini artinya bahwa ada persepsi bahwa laki-laki dan perempuan itu awalnya punya strata sosial yang cukup berbeda. Ini kalau kita tarik dari sejarahnya, laki-laki itu intinya bekerja di depan dan perempuan di belakang untuk mendukung gitu ya, untuk mensupport. Tapi ketika pandangan era Kartini atau Raden Ajeng Kartini itu naik, bahwa perempuan pun juga bisa berjuang gitu dengan caranya gitu ya. Dalam hal ini perjuangannya dulu adalah terkait dengan ini ya, terkait dengan perjuangan untuk merebut kemerdekaan Indonesia gitu ya, dari berbagai macam aspek kehidupan termasuk pendidikan dan juga peran wanita. Nah, peran wanita pun sejak itu mungkin ya, sejak itu mulai berkembang di berbagai macam aspek kehidupan, di aspek pendidikan, di aspek ekonomi, di aspek agama, di aspek macam-macam, mulai berkembang menjadi semakin kuat dan semakin meluas seperti peran laki-laki. Dan saat ini di Indonesia pun politikus atau orang-orang yang berkutat dengan dunia politik itu juga banyak yang diisi oleh perempuan-perempuan gitu ya. Tapi ini disclaimer, pengisiannya pun macam-macam juga alasannya. Bisa diisi karena diberi jabatan itu atau bisa diisi karena memang dia pengen ke jabatan itu. Nah, kita akan fokus ke wanita-wanita yang memang pengen berperan karena memang mereka pengen berperan untuk mengembangkan sebuah aspek kehidupan, misalnya politik contohnya. Nah, kita tahu bahwa banyak politikus wanita di Indonesia yang tersebar di banyak partai politik, tersebar di banyak instansi pemerintahan, di Direktorat Jenderal dan juga kementerian gitu. Itu banyak banget yang sudah berperan, bahkan sekarang sudah banyak orang yang menganggap bahwa itu hal yang biasa. Salah satu yang menarik adalah datang dari seorang politikus dari partai yang cukup sering rame, yaitu Partai Solidaritas Indonesia, yaitu Samara Amani. Samara Amani ini adalah mantan ketua Dewan Pengurus Pusat ya, DPP itu ya, DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang belakangan ini sempat agak rame di Twitternya gitu ya. Twitter dari Samara Amani. Samara Amani itu kan seperti yang kayaknya, untuk konteks kalau misalnya lu nggak tahu, Samara Amani ini merupakan politikus yang cukup aktif menyuarakan berbagai macam isu gitu ya, baik untuk pemerintahan oposisi maupun pemerintahan yang dukung pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa atau koalisi ya. Nah, Samara Amani ini punya suara yang cukup lantang gitu ya untuk menyuarakan berbagai macam isu, dan akhirnya kita tahu bahwa memang ketika kita bersuara mungkin ada pasti pihak yang pro dan juga kontra dengan diri kita, dan karena Samara Amani ini cukup lantang dan cukup frontal, akhirnya banyak pihak juga yang sering nyinyir gitu ya, sering mengkritik dan juga sering menganggap bahwa bahkan kayaknya ada yang menganggap bahwa dia ini hanya wanita gitu ya, hanya wanita yang berperan untuk politik gitu, jangan macam-macam lah intinya gitu. Ini karena tampak dari Twitter dia ketika itu pada tanggal 20 April, sehari sebelum Hari Kartini cuy. Iya. Ketika gua riset gitu kan di berbagai macam tempat soal Kartini gitu-gitu, muncullah tweet ini. Jadi tweet ini merupakan tweet untuk merespon sebuah tweet. Jadi tweet untuk merespon sebuah tweet. Nah, tweet yang direspon adalah capturean dari tweet seseorang yang mengcapture tweet dari suami dari Samara. Ribet ya. Jadi gini, Samara nge-tweet tuh tanggal 20 April. Tujuan dari tweet itu untuk merespon sebuah tweet yang ditulis oleh seseorang gitu, yang dimana dalam isinya tweet orang ini adalah mengcapture isi tweet dari suami Samara. Agak ribet ya, nggak apa-apa, pokoknya gitulah ya. Nah, ini gue sekarang mau bacain tweet dari Samara untuk merespon tweet seseorang tadi gitu ya, yang ditulis 20 April 2022, yang di sini cukup rame, 239 retweets,
90 quote tweet sama 1.300-an likes. Jadi dia nulis gini, politik hari ini, perempuan dianggap tidak bisa mengambil keputusan secara independen, seolah perempuan itu objek lemah dengan mudah disetir dan dipengaruhi oleh laki-laki. Mudah disuruh dan dipengaruhi oleh laki-laki. Disuruh sama dipengaruhinya pakai tanda petik. Dan agak norak nggak sih cari tweet pasangan saya yang dari dulu nggak pernah tertarik politik praktis. Oke, gitu ya. Jadi itu tweetnya dari Samara Amani. Di situ dia mengomen bahwa sampai saat ini pun banyak orang yang menganggap bahwa perempuan itu tidak bisa mengambil keputusan independen, bahkan dari subjek politik, bahkan di keputusan politik, dan dianggap lemah dan mudah dalam tanda kutip disuruh dan dalam tanda kutip dipengaruhi oleh laki-laki. Nah, kenapa si Samara ini ngangkat tweet ini atau nulis tweet ini? Karena dia merequote tweet seorang akun Twitter ya, sebuah akun Twitter, seorang sih. Di situ dia nulis gini, pantesan Samara Amani keluar dari PSI, gitu ya. Pantesan Samara Amani keluar dari PSI. Ternyata suaminya titik. Nah, orang ini nge-capture postingan dari suami dari Samara Amani, yaitu Ismail Fajri Alatas. Dia bilang gini, salut dengan kinerja Pak Gubernur Anies Baswedan dalam penanganan COVID-19. Berdoa dan berharap yang terbaik untuk Jakarta dan Indonesia. Di situ nanti dia nge-quote tweet dari Anies Rashid Baswedan atau Gubernur DKI Jakarta. Buset. Ini berlapis-lapis tuh ini ya, tautannya ya atau citasinya. Jadi gitu. Sekarang kita mau bahas bahwa kenapa Samara bisa ngomong bahwa perempuan dianggap objek yang lemah dalam mengambil keputusan secara independen, seolah disuruh dan dipengaruhi laki-laki. Sebagai background, Samara ini kemarin sempat ramai juga sebelum tweet dia tulis ini karena dia menyatakan keluar dari PSI atau Partai Solidaritas Indonesia, di mana partai ini membesarkan namanya. Nah, keputusan politik ini cukup mengagetkan banyak orang karena dianggap Samara ini militannya PSI gitulah di banyak masyarakat ya. Jadi dia sekarang ada di DPRD Jakarta ya, kalau nggak salah ya. Sebentar, tak cek dulu. Samara DPR, anggota DPR. Kayak bukan DPR deh, DPRD nggak sih? Oh DPRD DKI ya, dia DPRD DKI. Kemudian dia menjadi salah satu kader di PSI dengan kendaraannya PSI gitu. Dia jadi anggota DPRD DKI. Nah, si Samara ini itu akhirnya keluar dari dari PSI Partai Solidaritas Indonesia, dan dianggap keputusan ini cukup rame gitu ya, cukup apa tuh istilahnya? Ya ampun, gua kok lupa sih istilahnya. Keputusan yang cukup dilematis ya kalau nggak salah ya, pokoknya cukup keputusan yang dianggap kok gini sih gitu ya sama publik gitu. Nah, usut ada seseorang yang nge-capture postingan dari suami dari Samara, bahwa suami Samara dalam tanda kutip seolah-olah mendukung Gubernur Anies Baswedan, dan karena dia mengapresiasi kinerja dari Gubernur Anies Baswedan. Nah, PSI sebagai partai gitu dan Samara sendiri gitu ya, sering frontal soal Anies Baswedan di Jakarta. Nah, di situ akhirnya orang yang nge-tweet ini mungkin punya logika atau deduksi seperti ini. Karena suami si Samara ini dalam tanda kutip seolah-olah mendukung Anies Baswedan soal penanganan COVID di Jakarta gitu ya, Samara memutuskan untuk keluar dari PSI gitu ya, karena dia dianggap ngikut dengan pendapat suaminya. Karena kan PSI mengkritis dengan keras selalu keputusan dari Anies Baswedan tuh gitu ya, berperan seperti itu. Nah, ada satu orang atau beberapa orang mungkin ya yang menganggap bahwa si Samara itu keluar karena suaminya seolah-olah mendukung PSI. Padahal si Samara di tweetnya ini adalah bilang gini, agak norak nggak sih cari tweet pasangan saya yang dari dulu nggak pernah tertarik politik praktis. Nah, otomatis di sini bisa kita simpulin bahwa suami dari Samara, yaitu Ismail Fajri Alatas, bukan orang yang punya ketertarikan dengan politik praktis. Berarti postingan si suami dari Samara ini memang pure mengapresiasi itu
Jadi itu yang mau poin utamanya seperti itu. Jadi intinya miris sekali ketika melihat banyak orang yang menyimpulkan dengan utuh ya, menyimpulkan dengan utuh sebuah tweet dari suami seseorang dan menganggap si istri punya pandangan politik yang dipengaruhi oleh suaminya gitu. Padahal kalau menurut Samara tidak, karena di lanjutan tweetnya ya, itu dia bilang gini, saya dan suami, yaitu Iva Latas, yaitu nama akun Twitter dari suami Samara, saya dan suami sudah sama-sama dewasa. Kami punya pemikiran masing-masing, terkadang sama, terkadang beda. Nggak apa-apa dalam pernikahan, kan memang perjalanan saling melengkapi. Dan kami bisa ambil keputusan menyangkut karir kami secara independen. Gitu. Jadi Samara itu mendefend bahwa ini keputusan gue keluar dari PSI itu bukan karena suami gue mendukung atau bukan mendukung sih, mengapresiasi kinerja Pak Anies gitu ya. Pak Anies mau bagus mau jelek atau dia kayak gimana pun sikapnya kepada Pak Anies itu nggak akan mempengaruhi gue untuk memutuskan keputusan politik gue, yang dimana sekarang keputusannya adalah keluar dari PSI gitu. Itu ceritanya. Nah itu rame kemarin tuh cuy. Jadi masih banyak pandangan bahwa dikaitkan dengan Kartini ya, masih banyak pandangan bahwa wanita itu selalu punya glass ceiling effect ya, yang ditutupi oleh peran laki-laki yang kuat gitu ya. Nah memang ada anggapan bahwa wanita itu harus selalu ngekor atau ngikut kepada laki-laki tertentu, bisa suaminya, bisa bapaknya, bisa kakaknya, yang intinya orang-orang senior yang jenis kelaminnya atau gendernya adalah laki-laki. Nah gue mau membacain berita lengkap dari Samara Amani yang gimana sebenarnya dia itu ceritanya gitu ya. Jadi gue ambilnya dari Sindo News ya, Sindo News yang ditulis Kamis 21 April, pas dari tanggal Kartini Day atau Hari Kartini. Di situ judulnya, suami Samara Amani puji Anies Baswedan, netizen kaitkan alasan keluar PSI. Bener kan? Berarti logikanya yang tadi gue sampaikan seperti itu. Di sini beritanya seperti ini. Alasan mundurnya Samara Amani dari Partai Solidaritas Indonesia yang diumumkan pada Senin 18 April 2022 masih menimbulkan beragam spekulasi. Politikus muda yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua DPP PSI itu memang telah menyatakan adanya alasan pribadi di balik keputusan tersebut. Tetapi sepertinya penjelasan itu belum cukup bagi sebagian orang, terutama di dunia maya. Ada saja netizen yang kepo dan mencari tahu alasan mundurnya Samara dari PSI. Kepo ya. Jadi itu, terus kemudian di bawahnya berita soal gimana netizen ini, atau tadi salah satu tweet dari netizen yang mengaitkan dengan pandangan si suaminya Samara Amani gitu ya, dan lain-lain. Dan kemudian nanti di bawah beritanya adalah berkaitan dengan gimana Samara Amani merespon tweet tadi gitu ya. Nah itu berita pembukanya. Sekarang sebelum kita bahas soal pandangan gua soal isu ini, kita mau coba bacain gimana dulu Kartini punya perjuangan gitu ya. Gimana dulu aktivisme Kartini dalam memperjuangkan apa yang dia yakini, apa yang dia punyai gitu ya, perjuangan dia lainnya gitu, dari sudut pandangnya Kartini gitu ya. Nah, gue akan mengangkat dari tirto.id untuk membacakan sejarah peringatan Hari Kartini dan bagaimana perjuangan dari ibu kita Kartini. Oke. Nah, Hari Kartini itu diperingati tahun 2022 ini pada 21 April kayak biasa ya. Penetapan Hari Kartini dilakukan oleh pemerintah kita melalui Presiden Soekarno lewat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 1964 tanggal 21 Mei 1964. Jadi mulai 1964 guys. Nah, kepres tersebut merupakan kepres yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini tanggal 21 April untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar, yaitu Hari Kartini. Nah, mengapa harus diperingati Hari Kartini ini? Ini dari Tirto. Kartini adalah salah satu pejuang emansipasi wanita di Indonesia, terutama dalam hal pendidikan. Pemikiran Kartini soal emansipasi wanita berkembang karena korespondensinya dengan teman-teman di Belanda. Surat menyurat dengan teman-temannya di Belanda. Ia juga mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang diketahui lewat surat kabar, majalah, serta buku-buku yang ia baca.
Hingga kemudian ia berpikir untuk berusaha memajukan perempuan di Indonesia. Dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah. Ia juga membaca berbagai roman-roman beraliran feminis yang kesemuanya berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga membaca buku karya Multatuli yang berjudul Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta. Surat-surat yang Kartini tulis berisi kondisi wanita di Indonesia. Ia menuliskan penderitaan perempuan Jawa seperti harus menjalani pingit. Pingit itu kayak apa ya? Prosesi sebelum dia nikah kalau nggak salah ya. Tak bisa bebas berpendapat dan menempuh pendidikan. Oke, jadi 3 hal yang disoroti oleh Kartini adalah wanita di Jawa dianggap mengalami penderitaan berupa pingit, tidak bisa bebas berpendapat dan menempuh pendidikan. Selain itu, tulisan-tulisan Kartini juga berisi tentang makna ketuhanan, peri kemanusiaan, dan juga nasionalisme. Teman wanita Belandanya, Roos Abendanon dan Stella Zeehandeler juga mendukung pemikiran-pemikiran yang diungkapkan oleh R.A. Kartini. Terus kemudian berikutnya kita akan membaca sejarah singkatnya Kartini gitu ya. Ini intinya sejarah singkat dari Raden Kartini dan di mana dia mulai bisa tahu gitu. Nanti lu bisa baca lengkapnya di akunnya Tirto ya, yang ditulis Rabu 20 April 2022 dengan judul Sejarah Singkat Kartini dan Peringatannya pada 21 April 2022. Nah, gue mau lanjutin sekarang. Bagaimana kata netizen atau kata orang-orang sekitar kita soal kasus atau isu ya wanita yang dianggap lebih rendah dari pria. Dan memang itu fakta atau opini yang umum terjadi di sekitar kita, Pak. Jadi wanita itu memang masih banyak yang dianggap lebih rendah dari laki-laki atau dari pria dalam berbagai macam hal. Dan bahkan ada budayanya, Pak. Ada budaya mengunggulkan satu gender tertentu. Misalnya kalau di mana ya? Aku nggak akan sebut tempatnya dah. Intinya gini, ada suatu tempat yang mengunggulkan laki-laki sebagai atau pria sebagai gender unggulan. Di situ namanya patriarki. Patriarki berarti punya sosok panutan father atau ayah atau bapak gitu ya. Nah, di satu sisi juga ada budaya yang mengunggulkan wanita gitu ya. Dalam hal ini matriarki namanya. Dan itu adalah satu ekstremisme dari ke kanan dan juga ke kiri terkait dengan bagaimana mengunggulkan sesuatu atau sebuah gender tertentu di kelas politik masyarakat. Nah, sebenarnya kalau sekarang kita tarik nih ke era modern dengan melihat isu yang muncul di Samara Amani tadi dan juga refleksi kita terhadap ibu kita Kartini atau perjuangannya, memang sangat butuh sekali untuk saat ini ya terkait dengan emansipasi wanita atau menegakkan emansipasi wanita di era lingkungan kita atau era zaman kita sekarang. Kenapa? Karena kontribusi semua orang dibutuhkan kayaknya. Nggak ada lagi keterbatasan satu orang dan orang lainnya. Karena kalau cuma satu orang dan orang lainnya itu punya kesamaan, justru malah bahaya menurut gua ya. Karena ini konsep utama yang gua pegang sih. Jadi kayak kemarin kita bahas soal generasi ya. Jadi justru lebih bagus kalau generasi itu nyampur gitu daripada satu generasi aja. Karena akan lebih berbahaya. Seperti itu. Ini argumen gua. Nah, lalu kemudian emansipasi itu sebenarnya apa? Ya, nah emansipasi itu kalau gue sadur dari berbagai tempat, itu intinya adalah kesamaan yang bisa didapatkan ya oleh banyak orang, sebanyak mungkin orang gitu ya untuk berperan gitu. Nah emansipasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah pembebasan dari perbudakan, persamaan hak dalam berbagai kehidupan masyarakat dalam tanda kurung seperti persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria. Nah, sedangkan emansipasi wanita atau yang khusus dengan gender wanita adalah proses pelepasan diri dari wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Nah, itu banyak sekali ada dari Cambridge Dictionary yang menyebutkan bahwa emansipasi itu adalah proses memberi individu kebebasan dan hak sosial dan politik dan lain-lain gitu ya. Intinya emansipasi berarti adalah sebuah kesamaan perspektif atau sudut pandang kepada laki-laki maupun perempuan untuk berperan gitu kan dimanapun dan untuk isu apapun. Tapi ini kalau kita
kalau kita tarik ya secara logika, kalau sampai ada muncul, kita butuh nih menegakkan emansipasi, berarti sudah sempat terjadi kecenderungan ketidaksamaan perlakuan antara wanita dan juga pria, laki-laki ataupun perempuan. Seperti yang kasus yang ada di Samara tadi, terus kemudian di Kartini dulu. Berarti memang benar pernah ada masa di mana misalnya laki-laki itu lebih diunggulkan di berbagai macam bidang. Sampai tadi Kartini nulis bahwa perempuan itu punya beberapa penderitaan gitu ya, seperti terbatasnya mengakses sekolah, terbatasnya untuk berkarir atau berjenjang politik dan lain-lain. Nah, pada dasarnya memang kalau gue bilang ya, wanita dan juga pria itu memang beda memang Pak. Dasarnya memang udah beda. Dalam hal ini bedanya yang paling kelihatan adalah dari faktor biologis. Kita nggak bisa memungkiri itu cuy, karena faktor pria dan wanita itu kan secara susunan gen, susunan hormon itu memang beda gitu kan. Dan itu memang hal yang sudah udah kepasang di tubuh kita gitu. Tapi hal tersebut itu kayaknya nggak akan membatasi masing-masing dari kita untuk berperan di berbagai macam konteks, bahkan bisa lintas konteks. Kayak wanita bisa berperan ke ranah konteks laki-laki, dan laki-laki bisa berperan untuk ranah konteks wanita. Contoh yang paling gue suka untuk dibahas adalah soal pengelolaan rumah tangga. Gini, gue selalu punya keyakinan bahwa seorang laki-laki pun bisa juga mengurusi hal-hal domestik atau hal-hal rumahan, kayak ngurus anak, bersihin rumah, terus nyuci mobil, nyuci motor, masak, cuci piring dan lain-lain, karena itu bukan pekerjaan yang atau bukan kegiatan yang nyantol ke gender tertentu. Selama ini aja dibuat seperti itu sedemikian rupa supaya apa ya, mungkin itu supaya tertata gitu. Tapi untuk era sekarang, era yang sudah modern ini, bisa jadi justru perempuan yang dibantu oleh lelaki untuk mengurusi hal seperti itu. Perempuannya pun juga bisa berkarir untuk mendapatkan mimpinya, untuk bersekolah, untuk dapat akses pendidikan dan politik yang lain-lain. Itu sebenarnya bisa. Nah, berarti kan artinya kita bisa cross gitu ya, cross section, bisa cross konteks gitu dalam hal laki-laki dan perempuan. Artinya emansipasi itu bisa terwujud. Nah, selain karena laki-laki itu punya faktor biologis yang berbeda, bisa jadi munculnya insecurity pada laki-laki itu juga munculnya pembedaan ya, dalam lebih tepatnya pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi bisa jadi dari sisi laki-lakinya pernah punya insekuritas kalau disalib atau didahului oleh wanita, sehingga dibuat sebuah sistem untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan bisa berperan, laki-laki bisa berperan di mana, dan kebanyakan memang laki-laki punya porsi lebih banyak. Itu yang gue khawatirkan. Nah, gue berani berargumen sekarang kayak gini, bahwa semua manusia itu memang berbeda dan bisa dibedakan gitu ya. Seperti yang asumsi di atas, bahwa ada biologis yang berbeda, ada faktor gen bawaan yang berbeda, bisa memang beda. Tapi perbedaan itu nggak bisa jadi alasan untuk membedakan perlakuan atau treatment, terutama di konteks profesional gitu ya. Lu mungkin bisa meyakini bahwa cewek itu beda sama cowok gitu ya, secara biologis, secara genetik. Tapi secara treatment dalam pekerjaan, dalam konteks kehidupan, dalam sosial masyarakat, dalam peran aktivitas, itu bisa disamain sebenarnya Pak. Perlakuan atau treatmentnya bisa disamain. Kenapa? Karena gue percaya bahwa wanita atau laki-laki kalau bisa beradaptasi dengan sebuah kondisi, itu bisa-bisa aja jalan gitu ya. Contohnya sekarang banyak sekali wanita yang berperan di di tempat-tempat penting di Indonesia. Ada yang di kementerian, kayak Menkeu kita, Menlu, Mensos, apalagi Menteri Pemberdayaan Wanita, kemudian Menteri Ketenagakerjaan, itu cewek semua tuh, perempuan semua. Ya entah dia masuk ke situ karena jabatan politik atau jabatan karir gitu ya, nggak tahu. Yang jelas itu mereka wanita di sana, dan menurut gua beberapa kerjaannya excellent bro, bisa dibilang melebihi kerjaan laki-laki mungkin. Selain itu juga banyak direktur perusahaan, entah perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN yang dari gender wanita gitu ya, kayak direktur Pertamina, kemudian mana lagi ya, gue nggak tahu. Pertamina yang jelas yang paling kelihatan itu cewek gitu ya, perempuan, hingga di peran-peran lain gitu ya. Nah, secara umum kenapa kok gue ngangkat ini, atau kenapa ini harus dianggap sebagai sesuatu yang penting menurut gue gitu ya, karena walaupun kita tuh kan
di Indonesia ini nggak cuma laki-laki doang gitu ya. Kita di Indonesia atau bahkan di dunia itu nggak cuma cowok doang yang ada, tapi juga ada gender dari wanita yang harus kita akui keberadaannya. Jadi kita bisa gunakan itu untuk berkolaborasi sebenarnya. Jadi walaupun jenis kelaminnya perempuan, tapi potensinya nggak bisa diremehin gitu aja gitu ya. Nggak bisa semata-mata kamu kan cewek, nanti kalau lagi mens nanti terus moody gimana gitu. Nggak bisa Pak, itu nggak bisa dijadikan alasan dia tidak bisa mengerjakan sesuatu. Justru itu jadi potensi pengembangan wanita tersebut untuk berperan lebih aktif lagi untuk mengatur gimana mengakali biologis tubuhnya. Dan kita pun cowok juga punya biologis Pak gitu. Dan itu juga kita akhirnya ngatur gitu kan. Jadi justru malah ketika gue punya kepercayaan bahwa ketika seseorang diberi kepercayaan yang besar, itu bisa lompat Pak dia ininya. Potensinya bisa lompat setinggi yang kita tidak bisa bayangkan, bahkan bisa melebihi laki-laki kayaknya gitu. Nah justru kondisi biologis itu harusnya tidak dijadikan penghalang dalam wanita ketika berperan gitu ya. Memang akan selalu menjadi faktor yang mendukung ya, atau mendukung ataupun menghambat, tapi nggak bisa jadi alasan untuk menolak mentah-mentah peran wanita gitu. Nah justru ini tadi gue sempat bahas di depan bahwa gue adalah orang yang selalu percaya bahwa ketika makin banyak perspektif ataupun point of view yang ada di sekitar kita justru akan semakin kaya pandangannya. Jadi ketika kita cuma kerja dengan satu gender aja, misalnya laki-laki aja atau cowok-cowok aja, justru perspektifnya akan sempit dan juga tidak berkembang. Selain itu akan menimbulkan stigma-stigma tertentu yang akan merugikan kita sendiri gitu ya. Jadi artinya stigma kayak kerjaan ini tuh memang cowok banget, itu cewek banget dan lain-lain. Itu boleh memang, tapi jangan sampai dibiasain gitu ya. Semua orang punya potensi yang sama menurut gua gitu. Semua manusia bisa jadi apapun yang mereka impikan, tergantung usahanya lah ya. Usahanya dan kesempatan yang diberikan. Nah, tugas kita sebagai orang yang di luar sistem gitu ya, itu memberikan kesempatan kalau bisa. Kalau lu punya wewenang untuk memberi kesempatan, kasih kesempatan kepada orang yang memang lu tahu dia punya potensi, terutama yang gendernya wanita. Itu. Jadi Indonesia itu kayaknya bakal lebih indah gitu ketika perbedaan-perbedaan yang ada itu bukan dijadikan masalah, tapi malah dijadikan bensin buat memperkaya point of view, memperkaya perspektif, termasuk perbedaan gender gitu ya, perbedaan antara laki-laki atau perempuan. Karena gua percaya ketika kita gua punya background psikologi. Di psikologi itu adalah sebuah kampus yang stigmanya adalah kampus yang banyak gender wanitanya, karena fungsi caring gitu ya, fungsi memahami orang itu memang dalam tanda kutip cenderung ke wanita, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa berperan dengan fungsi yang diharapkan dari ilmu tersebut. Dan jelas gue punya banyak teman yang bisa memahami, justru berempati lebih kenceng dan sama kencengnya dengan wanita. Bukan berarti dia kewanita-wanitaan ya, dia tetap cowok, benar-benar cowok tulen gitu, tapi dia bisa caring, bisa memahami, bisa empati terhadap berbagai macam masalah dan fit dengan ilmu atau pekerjaan yang dia jalani sebagai psikolog gitu katakanlah. Dan itu artinya membuktikan bahwa semua itu bisa terjadi, cross section, cross konteks itu bisa terjadi. Kita bisa melawan kondisi biologis kita kita bisa menerima kondisi biologis kita dan menggunakan itu untuk berperan sesuai dengan yang kita yakini gitu ya, walaupun tidak di konteks stigma yang ada gitu ya. Jadi sekali lagi selamat Hari Kartini ini buat pendengar yang mungkin mendengarkan, baik cowok maupun cewek ya. Semoga kita bisa menyadari bahwa semakin kaya kita berinteraksi dengan berbagai macam perbedaan, termasuk perbedaan gender, itu bisa mengangkat kita untuk berperan untuk Indonesia gitu, untuk negara kita yang kita cintai ini. Dan semoga itu menjadi pendorong kemajuan nantinya, bukan malah kemunduran, bukan malah jadi bertengkar gitu. Oke, itu aja episode kali ini. Kita akan ketemu di Siniar Sehari-hari episode berikutnya. Bye-bye.